Nah, ini kan avokat ini tuh atau avokado ya dokter ya, alpukat ini baik banget untuk yang namanya pencernaan kita. Ini fakta atau mitos dokter? Itu fakta. Yeay. Karena Oke, aku langsung bawa pulang. Bagi ya. karena alpukat itu tinggi serat. Tinggi serat, jadi kalau bicara kesehatan saluran cerna, kita harus bicara kecukupan orang itu makan seratnya seberapa banyak. Semakin banyak, semakin baik. Tapi jangan terlalu berlebihan juga, karena serat itu akan mengganggu penyerapan zat gizi. Jadi kita makan seratnya banyak, ya kalau secara teori sih 25 sampai 30 gram per hari serat. Nah, itu makan seratnya harus cukup, tidak boleh terlalu berlebihan, karena kalau terlalu berlebihan zat-zat gizi lain akan diganggu penyerapannya. Jadi bukan cuma lemak aja diganggu, dokter. Semua juga diganggu. zat gizi akan diganggu penyerapannya. Oh gitu. Ya, tapi kita tetap harus mengkonsumsi kalau bisa sehari 25 gram sampai 30 gram, sehingga penyerapan lemak, penyerapan gula itu akan berkurang. 25 gram sampai 35 gram itu kira-kira berapa banyak alpukat nih dok? Nah, kalau alpukat seratnya satu buah, satu buah. ini sekitar 6 sampai 7 gram. Oh. Jadi kalau sehari mau hanya buahnya dari buah alpukat aja berarti paling enggak 4 sampai 5 buah. Oh gitu. Tapi kan itu bukan teori gizi yang benar. Kalau kita makan dalam sehari hanya satu macam, kita harus makan sumber serat dari bahan makanan lain. Apa? Sayur, kemudian kacang-kacangan, ya, buah yang lain yang tinggi serat juga, semua harus dicampur. Jadi berupa-rupa ya, berupa-rupa. Nah, bermacam-macam. Ini kita ada dari pemirsa juga yang ikut akan ngobrol dengan kita di sini. Sudah ada di sana, namanya Agnes ya. Ya. Ada video conference. Di mana nih Agnes? Halo Agnes. Hai. Agnes? Oh. Bisa kedengaran? Halo. Hai. Ya, halo. Oke. Ya, masuk suaranya. Boleh langsung ditanyakan ke Dokter Sabel Untoro, kira-kira apa nih yang mau ditanyakan? Silakan. Iya. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Agnes. Ya, ini aku mau bertanya nih. Gimana cara konsumsi alpukat supaya bisa menikmatinya dengan enak tapi tetap terjaga vitaminnya? Karena yang kita tahu itu kan alpukat suka dikasih topping susu, sirup kayak gitu-gitu loh. Ya. Boleh silakan dokter. Sudah, hanya itu Agnes pertanyaannya? Ya. Oke, jadi gini, mengkonsumsi alpukat yang paling sehat dan masih rasanya enak adalah dimakan hanya daging buahnya saja. Tapi ngeroknya seperti ini ya, dikerok sampai kulitnya seperti berbunyi krek krek krek. Kenapa? Karena kita ingin mengkonsumsi seratnya sebanyak mungkin. Ya, dari buah alpukat. Kenapa? Karena teorinya serat itu adanya di permukaan buah. Dan yang paling tinggi sebenarnya serat itu di kulit buah. Oh gitu. Kalau mau sehat sekali memang makan buah alpukatnya sama kulit. Tapi kan nggak mungkin ya, rasanya pahit ya. Iya, nggak mungkin dokter. Jadi makan alpukat yang sehat. Alpukat itu kan udah ada rasa manis dan enak, pulen dimakannya, dikerok aja dagingnya dimakan seperti itu saja. Nggak perlu, jangan sampai dicampur sama susu kental manis, campur sama sirup, campur lagi sama coklat, itu jadinya nggak sehat. Ya, alpukat itu sehat sekali, bagus. Kalau pakai madu boleh nggak dokter? Nggak boleh juga, kan madu juga sehat itu bukan? tinggi gula dan kita tahu gula itu yang bersifat berbahaya bagi tubuh kita. Oke, baik. Gimana Agnes? Bisa ajak teman yang manis-manis juga ya? Iya. Biar tetap manis ya. Makannya bareng. Iya. Oke, terima kasih Agnes. Sehat selalu ya. Ini katanya ada fakta atau mitos berikutnya. Nih katanya berbuka puasa dengan alpukat ini dapat mengurangi kolesterol jahat yang diserap oleh tubuh kita. Ini fakta atau mitos? Tapi jangan jawab dulu. Kita akan jawab saat ini setelah dalam Hidup Sehat. Hidup Sehat. Dokter Vito, kamu tuh sukanya alpukat apa kalau misalnya tadi kita lihat Viti tadi?
alpukat campur coklat, mentega, itu jadi es campur ya? Lama-lama ya. Oke, baik nih, langsung di fakta atau mitos yang berikutnya. Ini berbuka puasa dengan alpukat dapat mengurangi kolesterol jahat yang diserap oleh tubuh. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Dari aspek buah alpukatnya dapat menurunkan kolesterol, terutama kolesterol jahatnya, LDL-nya. Tapi totalnya juga ikut turun, dan yang bagusnya HDL kolesterol baiknya dia akan meningkat. Dan kita tahu kolesterol baik itu yang akan menarik si LDL kolesterol untuk kembali diolah di hati kita. Ya, nah dia ditarik, diolah sehingga LDL-nya yang masuk ke dalam pembuluh darah tubuh kita itu tidak sampai melekat di dinding pembuluh darah. Oh gitu. Makanya saya bilang fakta. Tapi aduh, ada tapinya nih. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Tapi syaratnya bukan berbuka dia sebenarnya yang bagus. Saat dia berbuka. Saat sahur. Kenapa? Karena pada saat berbuka, apalagi baru kita membatalkan puasa kita, itu harus buah yang tinggi karbohidrat. Oh, gitu. Artinya dalam rangka buat apa? Kita ingin menaikkan kadar gula darah yang sudah menjelang sore, menjelang ke jam 6, itu kadar gula darahnya udah rendah. Makanya badan terasa lemes. Jadi untuk meningkatkan itu, kan banyak dibilang, berbukalah dengan yang manis. Betul. Tapi yang manis itu bukan yang sesat. Jadi manisnya dari manis buah. Buahnya yang apa? Buah yang banyak air. Untuk berbuka itu paling tepat adalah semangka, melon, jeruk yang manis. Nah itu di jus. Sehingga yang diminum adalah sari buahnya. Kadar gula darahnya akan segera naik. Sementara pada saat sahur kita butuh buah yang tinggi serat. Supaya apa? Supaya awet di dalam darah, kadar gula darah naiknya pelan-pelan. Waktu dia naik pelan-pelan, nanti turunnya juga akan perlahan-lahan. Sehingga menjelang sore dia masih ada kadar gula darahnya masih cukup stabil. Nah, itu yang tinggi serat apa? Ya buah alpukat. Tapi kelebihan alpukat sebenarnya dia karbohidratnya tidak tinggi. Jadi Anda makan sahurnya campuran. Ada alpukat, ada buah yang tinggi serat tapi gulanya karbohidratnya juga cukup tinggi. Seperti apa? Apel, pir. Nah, kalau alpukat istimewanya tinggi lemaknya. Nah, ini ngomong-ngomong soal tinggi lemaknya nih dokter, ini kalau misalnya aku dengar-dengar nih kata mama aku nih, kalau misalnya makan alpukat, apalagi pas lagi kita buka puasa, ini baik untuk kesehatan jantung. Fakta atau mitos dokter? Jadi, alpukat itu memang bagus buat kesehatan jantung. Oh bagus ya dokter? Bagus sekali. Kenapa? Karena dia tinggi lemak, tapi lemaknya bukan lemak yang jelek, yang jahat. Dia lemak yang baik, yang disebut asam lemak omega 9. Dan penelitiannya membuktikan dia akan menurunkan kadar LDL kolesterol, penyebab penyumbatan pembuluh darah jantung, menurunkan kolesterol total, dan yang bagus lagi pada orang diabetes. Pada orang diabetes tuh hukumnya wajib makan buahnya alpukat. Kenapa? Asam lemak omega 9 itu akan mengaktifkan kerja dari insulin. Oh gitu. Tempat melekatnya insulin di permukaan sel itu jadi aktif karena si asam lemak omega 9-nya. Wow. Itu bagusnya si alpukat. Nah, ngomong-ngomong bagusnya alpukat, kan aku penasaran nih ya, Dokter Vito ini juga kayaknya tadi denger-dengerin dia, wah, kayak Baby J sering makan alpukat nih ya. Oh iya, makanya aku pengen lihat nih alpukatnya. Katanya dengar kan tadi kan Dokter Samuel Utaro bilangnya alpukat tuh bagus kalau misalnya dikerok sampai dalam-dalamnya ya dok ya? Iya, sampai dalam apa sih? Berbunyi di kulitnya ijo-ijo, permukaan buahnya ijo-ijo. Nah itu. Orang kalau sering kerokan beda memang. Saya jualan es buah Pak biasanya. Itu yang bagus. Kirain kalau kerokan bagus pakai koin. Oh gini ya dok? Nah ijo-ijo. Nah. Oh gini. Udah punya krek-krek belum? Iya. Udah punya krek-krek kan mestinya kan? Sampai sobek tuh dok saya. Keroknya. Tapi ini yang justru tinggi itu seratnya. Seratnya tingginya di yang ijo-ijonya itu. Karena kulit buahnya di sana ya. Iya. Gitu. Sedangkan Dan kalau seratnya dagingnya tinggi. sedangkan kalau dagingnya itu tinggi lemak, yang istimewa dia tinggi lemak. Kemudian yang istimewa lagi buat tadi kan pertanyaan buat jantung Iya, Saya bilang sehat. Dia tinggi kalium. Kaliumnya tinggi.
kaliumnya tinggi, hasilnya apa? Dia akan mengontrol tekanan darah, buat jantung juga bagus, dan yang bagus lagi dia magnesiumnya juga tinggi. Nah, itu semua berefek baik buat jantung kita. Dan ada vitaminnya, antioksidannya tinggi. Nah, ini pasti pemirsa pengen bertanya-tanya nih ya, kan tadi kita sudah bahas bahwa ini buah ini ternyata tinggi lemak. Beda dengan buah-buah yang lain yang katanya buah ini musuhnya lemak, ternyata enggak. Ini buah isinya lemak. Oke, ada Hairul di Bekasi, silahkan. Mau bertanya ya? Halo Hairul. Halo, terima kasih sebelumnya. Ya, silakan pertanyaannya. Pak Dokter, Ya. Terkait penjelasan tadi yang disampaikan bagus sekali. Terkait dengan lemak, ini kandungan lemak di dalam alpukat. Jika kita dalam proses diet, di mana lemak tubuh kita tuh masih tinggi, apakah kita masih diperbolehkan mengkonsumsi alpukat ini, Pak Dokter? Ya. Oke, silakan. Lemak tubuh maksudnya Anda lemak yang di bawah kulit atau lemak di dalam darah? Yang di dalam darah. Dalam darah. Dalam darah lemak itu yang bahaya kan LDL kolesterol, total kolesterol, sama trigliserida. Nah, ternyata dari penelitian dengan makan buah alpukat yang tinggi lemak, tapi lemaknya asam lemak omega 9, itu lemak yang sehat, itu justru akan menurun kadar LDL-nya. Kadar kolesterol totalnya itu menurun, dan trigliserida darahnya juga turun. Gula darah lebih terkontrol. Kenapa? Karena dia tinggi asam lemak omega 9 yang sejenis adanya di olive oil, minyak zaitun, canola oil. Jadi pertanyaan Anda, apakah boleh? Saya justru menyarankan makan buahnya alpukat, Pak. Berapa banyak nih dokter? Berapa banyak kira-kira? Berapa banyak? Sehari berapa kali? Berapa banyak? Jadi gini, kalau buah alpukat yang sebesar ini, yang besar, ini sehari 1 sampai 2 buah boleh. Kalau yang kecil boleh sampai 3 buah. Oh gitu. Tapi ini namanya bahan makanan. Kalau bahan makanan itu harus dikonsumsinya rutin. Jangan konsumsinya 2 minggu sekali baru makan alpukat, jangan. Baik. Paling nggak dalam seminggu Anda harus makan 4 sampai 5 kali buah alpukat ini. Kalau bisa buat yang diabetes tiap hari. Oke. Baik, terima kasih Dokter Samuel, dan terima kasih juga Hairul yang sudah bertanya tadi ya. Bagi pemirsa yang lain yang ingin bertanya juga boleh. Ya, terima kasih, semoga sehat terus. Bagi pemirsa yang lain yang ingin bertanya juga, silakan boleh menghubungi follow di IG kami Hidup Sehat TV One, dan juga bisa DM dan bisa nomor telepon DM supaya nanti bisa langsung bertanya jawab di studio kami bersama dengan dokter-dokter Hidup Sehat TV One. Betul Dok, sekali. tadi tips ya dokter ya, bagaimana sih kita menikmati alpukat ini, apalagi sekarang lagi bulan puasa, tadi katanya bahwa ini karbohidratnya dikit kan? Apakah lemak ini cukup nggak memberikan tenaga untuk tahan selama menjalani puasa misalnya? Jadi gini, ini tetap dikonsumsinya yang terbaik adalah sahur. Sahur ya dokter ya? Sahur, bukan di berbuka. Karena di berbuka kita butuh karbohidrat yang tinggi yang menaikkan kadar gula darah. Ya, kalau ini kan karbohidratnya rendah, justru dia lemaknya tinggi dan seratnya tinggi. Lemak dan serat itu menyebabkan pencernaannya di lambung lebih lambat. Kalau dia lebih lambat, rasa kenyangnya akan lebih lama. Jadi sekitar jam 11, jam 12 itu puasa aman, nggak terasa lapar. Nah, jadi tips saya, makanlah buah alpukat hanya dagingnya saja, yang dikerok seperti tadi, bukan dicampur dengan susu, dengan coklat, dengan sirup, di blender atau di jus terus disedot, seruduk. Aduh, jangan seperti itu. Ini harus model Krista nih, pakai dikerok, kemudian Anda makan, langsung dimakan. Itu yang terbaik. Dan makan buah alpukat paling tidak seminggu itu 4 sampai 5 kali kalau ingin mendapatkan hasil yang optimal. Wow, ini keren banget nih. Terima kasih dokter tipsnya. Jadi minimal mesti 4 sampai 5. Ya, ini kayaknya 1, 2, 3, 4, 5 ya Pak. Harusnya.